Episode kali ini benar-benar paket lengkap. Di satu sisi, ada momen super romantis di mana Sena secara terbuka mengklaim Davina sebagai calon istrinya di depan orang asing. Di sisi lain, ada aksi kejar-kejaran mencekam di mana Melanie nyaris diculik oleh suruhan Dipa Andika. Dan yang paling bikin deg-degan, saat Sena bertemu Pak Novan, dia berhasil meyakinkan ayah Davina itu dengan cerita mobil jatuh ke danau. Tapi diam-diam, Davina menyadari kenyataan pahit. Pria yang dipuji ayahnya adalah polisi penyamaran yang sedang memburu kejahatan ayahnya sendiri. Jadi Davina sedang duduk tenang di kafe, tiba-tiba seorang pria asing datang dengan agresif mencoba mengajak kenalan. Sebelum Davina bisa menjawab, Sena muncul seperti pahlawan. Dia menyambar tangan pria itu dan memperkenalkan diri dengan tegas. Sena Airlangga Abraham. Nama lengkapnya disebut. Ini jarang terjadi. Lalu, pukulan telak untuk si pria asing. Sena berkata, "Mbak ini udah punya calon suami." Dan sambil menatap Davina, dia menambahkan, "Ya sayang." Reaksi Davina, senyum tipis yang berubah menjadi senyum hangat. Dia merasa dilindungi, dihargai, dan diakui. Bagi penonton, ini bukan sekedar strategi mengusir pengganggu. Ini adalah deklarasi publik. Sena tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Dia bangga memiliki Davina. Sekarang, masuk ke adegan yang lebih rumit. Pertemuan dengan Pak Novan. Sena dan Davina pulang larut malam. Pak Novan menyambut mereka dengan hangat. Sena jujur soal absennya. "Maaf Om, saya tidak masuk kerja karena urusan keluarga mendadak." Pak Novan sebagai bos yang bijak menyarankan agar Sena segera merekrut sekretaris pribadi untuk mengatur jadwal. Sena mengiyakan. Lalu topik beralih ke mobil. Pak Novan bertanya kenapa Sena memakai mobil pinjaman Davina, padahal sudah disediakan mobil dinas. Sena berbohong halus. "Mobil dinas rusak Om, remnya blong dan jatuh ke danau." Pak Novan kaget dan khawatir. "Kamu baik-baik aja?" Sena meyakinkan. "Baik-baik aja Om, Alhamdulillah." Pak Novan lega dan bersikeras akan mengganti kerugian mobil tersebut. Sena menolak dengan sopan, tapi Pak Novan tetap pada prinsipnya. Ini menunjukkan integritas Pak Novan. Dia adil dan bertanggung jawab, bahkan pada karyawan yang hampir celaka. Setelah Pak Novan tidur, Davina termenung. Ayahnya memuji Sena. "Papa terima Sena apa adanya. Dia laki-laki baik dan bertanggung jawab." Davina seharusnya senang, tapi dia justru takut. Dia tahu Sena berbohong tentang identitas aslinya. Sena bukan tukang ketoprak atau pegawai biasa. Dia adalah polisi intelijen. Dan misi utamanya mungkin saja terkait dengan kejahatan Pak Novan. Di saat yang sama, di tempat lain, Melanie berhasil lolos dari penculikan berkat bantuan tak sengaja Dion. Melanie memberitahu Dion bahwa pelakunya adalah suruhan Dipa Andika. Nama itu membuat Dion serius. Ini menghubungkan semua titik. Dipa, Pak Novan, dan kematian Rian. Davina terjepit. Jika dia mencintai Sena, dia harus menerima bahwa Sena mungkin akan menjebloskan ayahnya ke penjara. Jika dia membela ayahnya, dia harus mengkhianati cinta dan keadilan.